kok lemes? Kok puasa ya? Meskipun puasa harus tetap semangat ya. Ini kok lumayan sederhana ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. 3 yang tidak hadir. Yang 3 ke ruang agama. Oh, yang 3 ke ruang agama. Yang 1 OSIS ya. Baik, tidak apa-apa. Untuk anak-anak kelas 8A, kita nanti akan selesai di jam 11 ya. Anak-anak jadwalnya jam 10.45 selesai. Tapi karena saya tadi ada kegiatan anak-anak masuk pembelajarannya agak telat, jadi tidak apa-apa ya kalau nanti jam 11 kita baru selesai. Ya, baik anak-anak, biar tidak ngantuk, biar semangat berdiri dulu ya. Seperti biasa kita yel-yel SMP 1. Siap ya? Aku cinta SMP 1. Aku bangga SMP 1. SMP 1. Luar biasa. Lagi kurang semangat. Lebih semangat. Siap? Siap. Ya, siap ya. Meskipun puasa harus tetap semangat ya. Aku cinta SMP 1. Aku bangga SMP 1. SMP 1. Luar biasa. Terima kasih. Silakan dari anak-anak. Ya, nanti anak-anak memetikkan yel-yel SMP 1. Semoga tidak hanya diucapkan, tetapi juga anak-anak wujudkan ya bentuk cinta, bentuk bangga terhadap SMP Negeri 1 Temanggung. Apa anak-anak kira-kira yang bisa anak-anak wujudkan bentuk cinta, bangga terhadap SMP 1? Menjaga nama baik sekolah, bagus. Apalagi? Tidak membuang sampah, yang bagus. Tidak membuang sampah artinya menjaga lingkungan sekolah, itu juga salah satu bentuk cinta ya anak-anak terhadap SMP Negeri 1 Temanggung. Baik anak-anak, sebelum ke materi, saya ingin anak-anak mengingat kembali kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang pernah anak-anak buat. Di belakang sana sudah tertempel, tapi untuk kesepakatan kelas itu banyak sekali ya anak-anak menulis. Nah, saya mau anak-anak membacakan untuk keyakinan kelas saja, mungkin karena keyakinan kelas yang ditempel itu adalah rangkuman dari kesepakatan kelas yang sudah anak-anak buat. Siapa yang mau bantu saya membacakan? Salwa, ya, silakan berdiri, dok. Ya. Dibaca yang keras. Keyakinan kelas 8A. Kami bertanggung jawab melaksanakan tugas sekolah. Kami menghormati guru. Kami menjaga dan merawat lingkungan kelas dan sekolah. Kami saling menghormati, menghargai, dan membantu sesama teman. Ya, baik, terima kasih tepuk tangan. Untuk hari ini, anak-anak akan belajar tentang poster. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan nanti anak-anak mampu membaca pesan dalam poster. Kemudian, anak-anak mampu menyajikan hasil karya poster. Jadi nanti ada 2 kegiatan. Yang pertama, anak-anak akan membaca pesan dalam poster, pesannya apa. Kemudian yang kedua adalah menyajikan hasil karya poster dengan cara nanti anak-anak presentasi di depan kelas ya. Tapi sebelum kita ke presentasi, sebelum anak-anak menyajikan, saya ingin anak-anak mengingat kembali materi yang sebelumnya yang sudah anak-anak terima tentang poster. Apa anak-anak masih ingat nggak poster itu apa? Ada yang masih ingat poster? Iya, yang keras, jangan takut salah. Wujudnya apa? Gambar dan bagus. Wujudnya gambar dan tulisan. Tujuannya untuk apa anak-anak? Menyampaikan pesan atau Ya. menyampaikan pesan atau mengajak seseorang untuk melakukan
positif ya, yang baik itu yang anak-anak pelajari tentang poster ya. Sekarang ya, anak-anak keluarkan hasil karya poster yang kemarin sudah dibuat. Bawa semua ya? Ya. Kita lihat nanti apakah poster anak-anak sudah sesuai dengan ciri-ciri poster, sudah termasuk poster yang baik atau masih ada kekurangan misalnya. Nanti anak-anak coba presentasikan. Tapi sebelum itu saya mau anak-anak menukarkan poster kalian dengan milik temannya. Mungkin yang ya, sampingnya ya, bisa ditukarkan dengan sebelahnya atau pokoknya saling menukar. Bisa Ivan dengan ya, dengan ditukar. Ya, ditukar dulu posternya. Sudah? Sudah ya? Oke. Sekarang apa pesan pada poster yang kamu baca? Anak-anak tuliskan jawaban pada Padlet. Saya kirim linknya di WA group. Anak-anak bisa buka. Bawa HP semua tidak? Bawa. Ada yang tidak membawa? Bawa ya. Kalau tidak membawa, anak-anak nanti bisa menuliskan di kertas. Tidak ada kuotanya? Ya, bisa hotspot ya. Terima kasih yang bersedia meminjamkan hotspotnya. Ya, silakan. Bagus sekali anak-anak, berarti sudah bisa membaca pesan pada poster. Ya. Nanti kita coba cek apakah pesannya sudah sesuai. Nanti akan dipresentasikan oleh yang membuat. Jadi nanti yang membuat poster atau si pembuat poster akan menyajikan hasil karyanya. Nanti akan bercerita proses membuatnya. Jadi minta kita, jadi nanti anak-anak bisa mendengarkan secara langsung pesan apa yang sebetulnya akan disampaikan oleh pembuat poster. Itu ya. Oke, silakan kembalikan dulu posternya. Oke, anak-anak, coba diperlihatkan, diangkat posternya. Anak-anak silakan berkumpul sesuai dengan poster yang temanya sama. Ya, yang mirip-mirip temanya. Ya, sebelah sini mungkin. Yang sama bisa jadi satu. Menanam pohon di sini tentang lingkungan di sini. Menanam pohon, memilah sampah bisa di sini ya. Belajar, bullying juga termasuk anak-anak silakan nanti yang temanya sama anak-anak diskusikan, kemudian yang mau maju nanti siapa, anak-anak bisa diskusi dulu dengan temannya, kemudian ya, nanti anak-anak sampaikan teknik apa yang digunakan untuk membuat poster. Apakah teknik manual atau digital? Kalau digital pakai apa? Kalau manual alat apa? Media apa yang digunakan nanti bisa dijelaskan. Kemudian tema yang dipilih, alasan kalian memilih tema itu. Alasannya apa? Mungkin karena keresahan pribadi ya, misalkan Bu, saya merasa kok teman-teman sering membuang sampah sembarangan, misalnya itu jadi keresahan kamu, lalu kamu pilih tema itu misalkan. Kemudian pesan yang ingin disampaikan ya lewat poster itu, kira-kira pesan apa yang ingin anak-anak sampaikan kepada teman-teman mungkin atau yang membaca. Salwa, oke, silakan. Ya, Mbak Salwa akan presentasi
Dila, ya. Kita simak dulu Salwa yang akan presentasi. Perkenalkan, nama saya Salwa Fairuza Prawidyarnya. Saya absen 29 dari kelas 8A. Di sini saya mewakili kelompok saya dalam mempresentasikan poster tentang pentingnya menghargai. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mari saling menghargai. Poster ini saya buat dengan teknik digital. Saya buat menggunakan aplikasi Canva, lalu saya print menggunakan kertas HVS. Saya memilih tema ini karena terkadang saya seringkali lupa mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Saya juga dengar dari teman-teman saya itu kadang juga sering melupakan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi tujuan saya membuat poster ini untuk mengingatkan teman-teman supaya tidak melupakan 3 kata ini. Pesan yang ingin saya sampaikan di poster ini adalah ajakan untuk saling menghargai. Ajakan untuk saling menghargai dimulai dari perkataan. Di sini ada 3 kata, yaitu pertama kata maaf, tolong, dan terima kasih. Maaf biasa digunakan ketika kita melakukan suatu kesalahan. Maupun kesalahan itu kecil, kalau bisa kita itu minta maaf karena kata maaf mampu meredakan amarah dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Yang kedua, kata tolong. Kata tolong biasa kita gunakan ketika kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kita harus mengucapkan kata minta tolong sebelum kita meminta tolong karena kata tolong membuat orang lain merasa lebih dihargai dan memberi energi positif bagi lawan bicara. Yang terakhir, terima kasih. Kata terima kasih membuat manusia lebih menghargai sesama dan menjadikan manusia penuh rasa bersyukur. Saya membuat poster ini supaya kalian semua, termasuk juga saya, tidak melupakan 3 kata ini karena walaupun katanya cuma minta maaf sama minta tolong terus juga terima kasih, itu katanya sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Ya, bagus sekali Salwa untuk presentasi hasil karyanya. Bagaimana tanggapan teman-teman? Keren. Keren. Ya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita refleksi dulu ya dari tadi pembelajaran di awal sampai akhir. Anak-anak yang kalian pelajari apa saja? Pentingnya saling menghargai. Pentingnya saling menghargai, kemudian Menanam pohon untuk ya menanam pohon, ya untuk kelestarian lingkungan, kemudian apa lagi anak-anak? pentingnya membuat Ya, pentingnya memilah sampah ya, mana yang organik, mana yang anorganik. Kemudian kalau tentang poster apa yang anak-anak pelajari? jenis-jenis poster. Jenis-jenis poster, bagus sekali. Apalagi Pembuatan poster. teknik membuat poster, ada poster manual dan digital ya. Luar biasa sekali anak-anak untuk kegiatan hari ini. Sekarang Bu Eri pengen tahu bagaimana perasaan anak-anak. Senang? Ternyata membuat poster tidak begitu sulit ya. Ternyata anak-anak sudah berhasil. Apa indikatornya berhasil? Ya posternya bisa dipahami oleh yang membaca ya. Jadi anak-anak sudah berhasil membuat poster, entah itu manual, entah itu digital. Kemudian manfaat apa anak-anak yang dapat didapatkan dari pembelajaran hari ini? Kira-kira manfaat apa? Anak-anak mendapatkan manfaat apa dari pembelajaran hari ini? Jadi lebih tahu tentang poster. Ya, jadi lebih tahu tentang poster, bagus sekali. Jadi anak-anak tahu tadi tentang jenis-jenis poster ya, kemudian tahu teknik ya, ternyata bisa pakai Canva. Mungkin ada lagi besok yang mau mencoba tidak hanya Canva ya, bisa pakai Photoshop atau pakai Corel Draw ya. Itu sepertinya bisa juga untuk membuat poster. Kemudian ya, apakah pembelajaran menyenangkan? Menyenangkan. Betul menyenangkan? Betul. Ya, harapan untuk pembelajaran selanjutnya, kira-kira anak-anak ada harapan apa untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya?
Oh ya, bisa lebih menyenangkan ya. Ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isteria Mailan Pusparini, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Temanggung. Saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya terapkan di kelas. Untuk pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan adalah diferensiasi proses, konten, dan produk. Untuk diferensiasi proses, saya memberi fasilitas kepada anak-anak sesuai kebutuhan mereka. Untuk mengerjakan tugas, anak-anak yang membawa HP boleh mengerjakan menggunakan HP, sedangkan anak-anak yang tidak membawa HP bisa mengerjakan tugas menggunakan kertas, menuliskan jawaban di lembaran kertas. Lalu untuk diferensiasi konten, saya memberi kebebasan anak-anak untuk memilih tema dalam membuat poster sesuai dengan minat anak-anak. Dan saya memberi kebebasan juga kepada anak-anak untuk memilih teknik yang digunakan sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu bisa berupa teknik manual maupun teknik digital. Lalu pembelajaran sosial emosional yang sudah saya terapkan di kelas adalah pembelajaran sosial emosional kesadaran diri. Saya mengajak anak-anak untuk membaca dan mengingat kembali keyakinan kelas maupun kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Menurut saya dengan membacakan keyakinan kelas maupun kesepakatan kelas, anak-anak akan dengan sadar melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini atas dasar kesadaran diri, bukan karena paksaan maupun karena penghargaan. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional, keterampilan berelasi. Ini saya wujudkan dengan cara diskusi kelompok. Jadi dengan anak-anak melakukan diskusi kelompok, mereka mampu menerima dan menghargai pendapat temannya, kemudian mereka mampu menyampaikan pendapat maupun gagasannya. Pembelajaran sosial emosional lain yang sudah saya terapkan di kelas adalah pembelajaran sosial emosional pengelolaan diri. Ketika anak-anak melakukan presentasi di depan kelas, anak-anak belajar untuk melawan rasa takut atau rasa tidak percaya diri ketika berbicara atau menyampaikan pendapat di depan kelas. Kemudian teman-teman yang sedang mendengarkan presentasi pun mereka belajar untuk menahan diri, mereka belajar untuk tidak berbicara ketika ada orang lain sedang berbicara atau presentasi di depan kelas. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional lain yang sudah saya terapkan adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika anak-anak saya beri tugas untuk membuat poster, mereka sudah dapat bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, yaitu dalam membuat poster mereka bisa memilih teknik manual maupun digital sesuai dengan kemampuannya, dan mereka juga memilih tema sesuai dengan minatnya. Meskipun kurang optimal dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, menurut saya kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional sudah membuat murid merasa senang dan antusias dalam belajar. Harapan saya dengan adanya pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi, anak-anak bisa lebih semangat dalam belajar, anak-anak dapat menemukan potensi dirinya, dan saya sebagai guru bisa memfasilitasi kebutuhan anak, memfasilitasi belajar anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.